Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Joko Tingkir lahir sekitar tahun 1520-an, beliau adalah putra dari Kiai Ageng Pengging dan Nyai Ageng Pengging adik dari Kiai Ageng Tingkir. Beliau terlahir dengan nama Mas Karebet. Nasab Joko Tingkir jika diambil dari garis keturunan neneknya, beliau adalah cicit dari Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi dengan silsilah sebagai berikut. 1. Prabu Brawijaya V BHRE Kertabumi. 2. Ratu Pembayun istri Pangeran Handayaningrat. 3. Kiai Ageng Pengging atau Raden Kebo Kenongo. 4. Joko Tingkir atau Mas Karebet. Joko Tingkir atau Mas Karebet adalah putra tunggal Kiai Ageng Pengging dan sejak kecil beliau telah menjadi yatim piatu. Sang jabang bayi Mas Karebet kemudian diasuh para Sentana Pengging, sampai umur 10 tahun. Kemudian Mas Karebet dibawa ke daerah Tingkir untuk diasuh oleh janda Nyai Ageng Tingkir. Dari kecil beliau sangat menyukai pertunjukan wayang, berburu, bercocok tanam dan menyepi ke tempat-tempat keramat untuk bersemedi. Setelah tumbuh dewasa, Nyai Ageng Tingkir memberi nasihat kepadanya, untuk berguru ke Kiai Ageng Selo yang masih terhitung keluarga Nyai Ageng. Kiai Ageng Selo adalah putra tertua dari Kiai Ageng Getas Pandawa, yang kelak dari keturunannya lewat Kiai Ageng Enis, melahirkan Raden Bagus Kacung atau Kiai Ageng Pemanahan, karena pengabdiannya di Pajang, mendapatkan hadiah tanah perdikan di bumi Mataram, atau lebih dikenal dengan nama Kiai Ageng Mataram. Pada waktu itu tidak ada sekolah formal, yang ada hanyalah guru yang mengajarkan silat, seni bela diri tradisional, agama Islam, dan ilmu spiritualisme dan mistik. Ki Ageng Selo adalah guru yang terkenal sakti. Rumor mengatakan bahwa beliau pernah menangkap kilat dari langit. Berangkatlah beliau untuk menuntut ilmu di Giripurwa tempat kediaman Kiai Ageng Selo. Joko Tingkir menghadap Ki Ageng Selo. Engkau dapat belajar dari saya tentang ilmu apapun, kata Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo mempunyai kekuatan supernatural, oleh karenanya dia dapat membaca keadaan masa depan dari Joko Tingkir. Saya titipkan anak dan cucu saya kepadamu, bawalah dia di dalam kesenangan maupun kesusahan, jangan tinggalkan mereka, kata Ki Ageng Selo. Saya akan melaksanakan pesan guru semampu saya, kata Joko Tingkir. Selain belajar tentang ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan, di sana juga membantu pekerjaan di ladang, bahkan kebiasaan sebelumnya masih terus dilakukan, bahkan sudah mahir menjadi dalang. Joko Tingkir adalah murid yang cerdas dan rajin, semua ilmu dipelajari dengan baik, maka guru menjadi senang sehingga Joko Tingkir diangkat menjadi anaknya. Pada suatu malam Ki Ageng Selo bermimpi akan membabat hutan untuk membuat ladang. Sewaktu dia datang ke hutan dia melihat Joko Tingkir sudah ada di situ, bahkan sudah menebang semua pohon di situ, dan kemudian dia terbangun. Dia berpikir tentang mimpinya, apakah arti mimpi ini? Kata orang mimpi membersihkan hutan berarti akan menjadi raja, kalau begitu Joko Tingkir akan menjadi raja suatu waktu. Untuk membuka tabir mimpi itu, maka Ki Ageng Selo memberi nasihat sebaiknya kamu pergi ke Demak dan menjadi abdi di sana. Guna merebut posisi yang baik di lingkungan istana, saya akan berdoa untuk kesuksesan kamu, kata Ki Ageng Selo. Mendengar nasihat Kiai Ageng Selo, Mas Karebet kemudian pulang, untuk menceritakan nasihat itu kepada Nyai Ageng Tingkir, yang diterima dengan segala senang hati. Secara kebetulan Nyai Ageng Tingkir mempunyai saudara di Demak, Lurah Ganjur atau Kiai Gada Mustaka. Akan tetapi untuk sementara waktu diminta untuk menetap dulu di Tingkir. Nyai Ageng mengutus 2 orang pembantu untuk terus mengawasi Mas Karebet. Mas Karebet diperintahkan Nyai Ageng untuk ikut bekerja bersama pembantu-pembantu yang lain. Di sawah,
Pada suatu ketika, manakala Mas Karebet tengah melepas lelah di sebuah gubuk di areal pesawahan, tanpa sengaja Mas Karebet melihat seseorang berpakaian hitam-hitam dengan membawa tongkat tengah berjalan di tengah pematang pesawahan. Orang itu kelihatan sudah sangat sepuh, namun masih terlihat tegap saat melangkah. Para pembantu yang lain masih tampak sibuk bekerja. Dan anehnya, mereka semua seolah tidak melihat adanya orang tua berpakaian hitam-hitam yang tengah berjalan di pematang sawah ini. Dan, begitu sosok tua ini sedemikian dekatnya dengan Mas Karebet, mendadak dia menghentikan langkahnya. Dia menatap Mas Karebet sambil tersenyum. Wajahnya luar biasa cerah. Mas Karebet tertegun. Ger, aneng kene dede Pakaryoniro. Ananging sejatin, Pakaryoniro aneng keraton Demak. Wis, Ger, pamito marang Ibu Niro, mangkato suwito marang Kanjeng Sultan Demak. Weruho, Ger, siro iku bebakale ratu tanah Jowo. Atau yang artinya anakku, di sini bukanlah tempatmu bekerja. Akan tetapi sesungguhnya, pekerjaanmu ada di keraton Demak. Sudahlah anakku, mohon izinlah kepada ibumu, berangkatlah mengabdi kepada Kanjeng Sultan Demak. Ketahuilah anakku, kamu adalah calon raja tanah Jawa. Mas Karebet tersentak, namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Dan orang tua itu segera berlalu. Mata Mas Karebet tak lekang-lekang mengikuti kepergian sosok misterius tersebut. Dan hanya sekejap Mas Karebet melepaskan pandangan matanya, sosok itu sudah tidak ada. Padahal pematang sawah itu masih panjang jaraknya dari jalan desa. Segera Mas Karebet memutuskan untuk pulang ke rumah, melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya, Nyai Ageng Tingkir. Mendapati cerita Mas Karebet, Nyai Ageng Tingkir mengernyitkan kening dan bertanya, Ger, bagaimana ciri-ciri orang tersebut? Mas Karebet menjawab, Angagem Sarwo Wulung. Busono Wulung, iket wulung. Atau artinya mengenakan pakaian serba hitam. Berjubah hitam dan berikat kepala hitam. Nyai Ageng Tingkir memekik kaget. Itu Kanjeng Sunan Kalijaga. Sudah, Ger, berangkatlah ke Demak. Aku mempunyai seorang kakak kandung yang menjabat sebagai lurah kaum atau kepala pengurus masjid istana, namanya Kiai Ganjur. Sudahlah, aku kirim kamu ke sana. Ikutlah pamanmu di Demak Bintoro. Kiai Ganjur tahu siapa Mas Karebet. Sosok pemuda terah pengging satu-satunya. Terah pewaris tahta Majapahit yang sesungguhnya. Tapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Kiai Ganjur, karena dia melihat masa depannya sangat cerah di kemudian hari. Lantas dikenal dengan sebutan Joko Tingkir oleh orang-orang di lingkungan kauman. Joko Tingkir berarti seorang perjaka dari Tingkir. Tugasnya setiap hari hanyalah membersihkan areal Masjid Demak. Beliau melakukan tugas tersebut dengan sepenuh hati. Pada suatu hari dia sedang bekerja adalah di antara dua kolam, dan tempat yang akan dilalui Sultan terlihat sempit, tiba-tiba dia melompat melewati kolam. Itu adalah salah satu pelajaran silat yang diajarkan oleh Ki Ageng Selo. Sultan dan rombongan sangat terkejut, begitu juga Ki Lurah Ganjur. Sultan mendekati Lurah Ganjur dan memberi tanda agar anak muda tadi untuk datang menemuinya sesudah sembahyang Jumat. Ki Lurah Ganjur pucat mukanya, hukuman apa yang akan dijatuhkan Sultan kepada Joko Tingkir. Tidak berapa lama kemudian Sultan beserta rombongan sudah keluar dari masjid dan menemuinya. Joko Tingkir mendatangi Sultan Demak dengan posisi bersila dan kedua tangan tercakup di depan wajah. Sesaat Sultan Trenggono mengamati sosok pemuda yang bersila di depannya. Tampan dan gagah. Bukan keturunan rakyat biasa. Sultan Trenggono terus mengamati sosok pemuda itu, lantas dia bertanya, kamu siapa? Tidak tahukah sopan santun seorang kaula? Apabila gustinya datang, Joko Tingkir menjawab, Kasinggihan dawuh, Kanjeng. Saya Joko Tingkir, putra keponakan Kiai Ganjur. Mohon ampun atas ketidaksopanan hamba. Sultan Trenggono heran, kata-kata Joko Tingkir sangat tertata dan halus. Siapakah gerangan pemuda ini? Dalam hati Sultan Trenggono bertanya-tanya. Ternyata, Sultan tidak murka, malahan Sultan menanyakan siapakah pemuda yang kini tinggal di rumahnya itu. Kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh Ki Ganjur. Kemudian menyampaikan siapa sesungguhnya Joko Tingkir. Sultan Trenggono terkejut. Namun, Kiai Ganjur dapat meyakinkan Sultan. Sultan Demak pun berkata, Paman Ganjur,
jika memang benar apa yang kamu katakan barusan, beranikah Joko Tingkir aku uji kesaktiannya? Kiai Ganjur diam. Tapi tak ada jalan lain. Jika memang Kanjeng Sultan berkehendak seperti itu, kami hanya bisa pasrah saja. Tapi beribu ampun, Kanjeng. Kalau boleh hamba tahu, Kanjeng hendak menguji anak saya Tingkir dengan cara bagaimana? Kanjeng Sultan tersenyum, seperti halnya menguji calon pasukan pengawal Sultan. Yaitu diadu dengan seekor banteng. Beranikah? Kiai Ganjur menyetujui. Dan pada hari yang telah ditentukan, di lapangan tempat pengujian para prajurit, dengan disaksikan oleh Sultan Demak sendiri, beserta beberapa pejabat dan para pasukan pengawal Sultan. Joko Tingkir dengan gagahnya menaiki seekor kuda sembari membawa busur panah. Tegang dia menunggu bunyi gong tanda dilepaskannya banteng liar sebagai lawan tandingnya. Dari atas panggung, Kanjeng Sultan Trenggono mengangkat tangan kanannya, maka, gong dipukul oleh seorang prajurit khusus. Menyusul seekor banteng liar tiba-tiba masuk ke dalam area lapangan. Joko Tingkir memacu kudanya. Gemuruh suara para prajurit menambah semangatnya. Namun sesaat kemudian, banteng berubah semakin liar. Banteng menyerangnya. Joko Tingkir sigap, kuda berputar indah menghindari serudukan banteng. Gemuruh suara prajurit terdengar melihat gerakan indah cara menghindar yang dipertunjukkan oleh Joko Tingkir. Sultan Trenggono tersenyum. Joko Tingkir melepaskan beberapa anak panah. Tidak terlihat kapan Joko Tingkir mengambil anak panah dari pundaknya. Anak panah meluncur deras dan tepat mengenai tubuh banteng. Banteng terluka. Serudukannya agak goyah. Gemuruh prajurit riuh rendah melihat ketangkasan Joko Tingkir yang mampu mengendarai kuda tanpa memegang tali kekang dan sekaligus melepaskan anak panah dengan fokus yang terarah. Banteng mendengus semakin liar. Tiba-tiba, dari arah pinggir, muncul dua ekor banteng lain. Keduanya langsung menyerangnya. Dengan sangat lincah, Joko Tingkir memacu kuda dan mengambil sebatang tombak yang tersedia di pinggir arena. Sekali lagi, Joko Tingkir bangkit dari pelana kuda, tombak terarah pada salah satu banteng, kemudian dilemparkan tombak ke arah tubuh salah satu banteng. Tepat, seekor banteng perutnya jebol terkena tombak. Joko Tingkir berputar lagi menuju pinggiran arena, dia menyambar sebatang tombak lagi, seperti yang tadi, dilemparkan tombak ke arah salah satu banteng yang lain. Sekali lagi, seekor banteng terkena bidikan tombaknya. Joko Tingkir tidak membuang waktu, dengan tetap memacu kudanya, beberapa kali dilepaskannya anak panah. Bidikan anak panah tak ada yang meleset, mengarah satu persatu ke tubuh ketiga banteng yang kebingungan hendak menyeruduk. Namun dengan kecepatan yang luar biasa Jaka Tingkir menancapkan sebilah keris di leher banteng yang dinaikinya. Banteng roboh. Seekor banteng yang lain mendekat. Joko Tingkir lari menghindar. Tapi, bersamaan dengan itu, cepat keris di tangannya mengarah ke leher banteng yang menyeruduknya. Leher banteng terkoyak. Banteng lari ke pinggir, dan roboh meregang nyawa. Gemuruh sorak-sorai prajurit kembali terdengar. Tinggal seekor lagi. Sultan Trenggono terlihat bangkit dari duduknya. Dia nampak terpikat dengan ketangkasan Joko Tingkir. Sedangkan di arena, Joko Tingkir berlari menghampiri kudanya. Kembali dia menaiki kuda. Tombak kembali dia raih. Dan tombak meluncur mengarah tubuh banteng. Telak. Banteng mendengus dan roboh akibat telah banyak luka-luka di tubuhnya. Sorak-sorai lebih hebat membahana mengiringi kemenangan Joko Tingkir. Dan Sultan Demak pun puas. Berhasil dengan gemilang melewati uji keprajuritan pasukan pengawal Sultan, nama Joko Tingkir seketika dikenal dan merebak di kalangan istana. Identitas Joko Tingkir sebagai putra Kiai Ageng Pengging pun sudah banyak yang tahu. Banyak para pejabat Demak yang kagum pada ketangkasan Joko Tingkir, namun di sebagian pihak, bergulir pula sebuah kecemasan. Ada yang diam-diam menolak dan tidak puas atas keputusan tersebut, namun banyak pula yang bergembira mendengar keputusan Sultan. Dan masa depan Joko Tingkir sudah nampak di depan mata. Kemampuan Joko Tingkir kerap kali teruji. Sebagai lurah prajurit pengawal Sultan, Joko Tingkir mampu memberikan rasa aman bagi Sultan Trenggono. Pernah suatu ketika, manakala Sultan Trenggono tengah melakukan perburuan di hutan, Joko Tingkir berhasil menyelamatkan Sultan Trenggono dari serangan gerombolan gerilyawan.
Joko Tingkir mampu mengusir gerombolan gerilyawan tersebut tanpa pertempuran sama sekali. Pemimpin gerombolan mematuhi perintah Joko Tingkir, sang putra Kiai Ageng Pengging, untuk tidak meneruskan penyerangannya. Sultan Trenggono merasa sangat terlindungi dan aman dengan Joko Tingkir yang berada di sampingnya. Suatu ketika, datang seorang pemuda berperawakan tinggi besar dengan janggut ditumbuhi bulu lebat. Dia mengaku bernama Dadung Awuk. Dia adalah pemuda yang terkenal sakti mandraguna. Beberapa anggota pasukan pengawal memberikan informasi kepada Joko Tingkir bahwa Dadung Awuk pernah dicurigai terlibat pemberontakan Raden Suryawiyata. Saat mendaftar, Dadung Awuk sesumbar bahwa dirinya gatal ingin menghancurkan laskar-laskar yang masih banyak melakukan perang gerilya. Dia ingin mengadu kesaktian dengan mereka. Kalau sehari tidak memukuli orang, tangannya terasa gatal. Mendapat laporan seperti itu, diam-diam Joko Tingkir marah. Sontak dia datang sendiri ke tempat pendaftaran. Dan semua orang tahu apa yang bakalan terjadi ketika Joko Tingkir berkata kepada Dadung Awuk, "Jika memang itu maumu, mari kita buktikan bersama siapa yang lebih sakti. Aku akan mencoba kesaktianmu dengan sadak ini." Saat itu Jaka Tingkir tengah memegang sadak. Sadak adalah alat penumbuk buah pinang sebagai bahan campuran untuk mengunyah sirih. Dadung Awuk menjerit keras manakala sadak di tangan Joko Tingkir menancap dalam tepat di jantungnya. Darah muncrat dari sana, Dadung Awuk menggeram, tikaman Joko Tingkir tepat mengenai organ vital. Tubuh Dadung Awuk bergetar hebat. Sedetik kemudian jatuh terduduk, lantas roboh menelungkup. Dadung Awuk tewas seketika. Gegerlah seluruh yang hadir. Kejadian tersebut dilihat oleh beberapa pejabat yang kebetulan hadir di tempat tersebut. Mereka lantas menghadap Sultan Trenggono, melaporkan kejadian terbunuhnya seorang calon pasukan pengawal Sultan di tangan Joko Tingkir. Sultan Trenggono murka. Beliau seketika itu juga memerintahkan Joko Tingkir untuk menghadap. Pada hari itu, Sultan Demak melepas jabatannya sebagai lurah prajurit pengawal Sultan. Bahkan, diusir dari lingkungan Istana Demak. Joko Tingkir yang memang merasa bersalah, menerima keputusan tersebut. Namun diam-diam, dengan diusirnya dari istana, Nimas Sekar Kedaton atau Ratu Mas Cempaka, adik Ratu Kalinyamat, menangis dan merasa kehilangan. Setelah berpamitan kepada Kiai Ganjur, Joko Tingkir meninggalkan ibu kota Demak Bintoro. Joko Tingkir tidak pulang ke Tingkir. Dia merasa malu kepada ibunya, Nyai Ageng Tingkir. Joko Tingkir memutuskan menuju ke Pengging. Diam-diam dengan menyamar sebagai seorang pengembara, Joko Tingkir menuju ke Pura Dalam Agung Pengging. Pura yang dulu dibangun oleh ayahandanya, Kiai Ageng Pengging. Dengan meminta izin kepada pemangku pura, Joko Tingkir berniat berdiam diri untuk beberapa hari. Sang pemangku memberi izin dan tidak mengenal Joko Tingkir sebagai putra Kiai Ageng Pengging. Joko Tingkir sudah berniat, sebelum mendapatkan petunjuk, dia tidak akan beranjak pergi dari pura tersebut. Di saat meditasinya, dia tak sengaja tertidur. Saat tertidur, Joko Tingkir merasa melihat seberkas cahaya meluncur deras dan berhenti tepat di depannya. Cahaya itu perlahan berubah menjadi sosok manusia. Sosok itu adalah Kiai Ageng Kebo Kenongo atau Kiai Ageng Pengging, dan Nyai Ageng Pengging, ayah dan ibu Joko Tingkir, dan sosok Kiai Ageng Pengging berkata, "Nger karebet putra ningsun, ojo kedelarung-delarung anggeniro kasusahaning pikir. Wis angir, sesuk isuk meltek ing bagas koro ing bang wetan, siro mangkato, anju jugo padukuhan Banyu Biru. Suwito marang Kiai Ageng Banyu Biru. Ing kono wahanane siro bakal nemoni kamulyan lan pepadanging lakuniro. Karya Basuki Putra Ningsun Karebet. Dengan arti anakku Karebet, janganlah berlarut-larut kamu bersusah hati. Sudah, anakku. Besok pagi bersamaan dengan terbitnya matahari dari ufuk timur, berangkatlah dari sini, pergilah ke Duku Banyu Biru, mengabdilah kepada Kiai Ageng Banyu Biru. Di sana tempat kamu akan mendapatkan kemuliaan dan terang dalam hidupmu. Selamat tinggal putraku Karebet." Dan sosok Kiai Ageng Pengging beserta Nyai Ageng Pengging pun lenyap seketika dari hadapan Joko Tingkir. Keesokan harinya, tepat ketika matahari terbit dari timur, Joko Tingkir berpamitan kepada pemangku pura. Kiai Ageng Banyu Biru adalah pemimpin sebuah padepokan.
Banyak para siswa yang berguru kepada beliau. Kiai Ageng Banyu Biru memiliki 2 orang adik laki-laki, Kiai Mas Wila dan Kiai Mas Wuragil. Di sana, juga telah menetap dan berguru seorang pemuda keturunan Prabu Brawijaya V, Kiai Mas Monco. Dia adalah keturunan Arya Jambuleka II. Sedangkan Arya Jambuleka II adalah putra Arya Jambuleka I. Dan Arya Jambuleka I adalah putra selir Prabu Brawijaya V. Dari firasat batinnya, Kiai Ageng Banyu Biru telah mengetahui akan kehadiran Joko Tingkir. Pagi itu memerintahkan para siswa untuk membersihkan padepokan. Tak ada yang mengetahui apa maksud beliau. Hanya Kiai Mas Monco yang diberitahu bahwasanya sore hari nanti, akan datang seorang tamu keturunan Prabu Brawijaya V yang hendak berguru ke padepokan tersebut. Dan diperintahkan Kiai Mas Monco untuk menyambut kedatangan pemuda tersebut yang tak lain adalah Joko Tingkir. Joko Tingkir terkejut juga mendapati kedatangannya disambut sedemikian rupa oleh Kiai Ageng Banyu Biru. Rupanya beliau sudah tahu pasti akan kedatangannya. Di depan Kiai Ageng Banyu Biru, Joko Tingkir menceritakan apa sebabnya hingga dirinya sampai ke padepokan Banyu Biru. Kiai Ageng Banyu Biru memperkenalkan Kiai Mas Monco kepada Joko Tingkir. Kedua pemuda keturunan Majapahit itu saling berpelukan bahagia. Bahkan, Kiai Mas Monco sedemikian bahagianya sampai-sampai menitikkan air mata. Kiai Ageng Banyu Biru memerintahkan Joko Tingkir tinggal di padepokan untuk sementara waktu. Dengan ditemani Kiai Mas Monco, Joko Tingkir mempelajari berbagai macam ilmu dari Kiai Ageng Banyu Biru. Kini, Joko Tingkir lebih mendalami ilmu kesempurnaan. Kini, kesadaran spiritualnya benar-benar terasa tajam berkat bimbingan Kiai Ageng Banyu Biru. Kiai Ageng Banyu Biru bangga melihat perkembangan Joko Tingkir. Ketika sudah dirasa cukup, Kiai Ageng memerintahkan Joko Tingkir untuk turun dari padepokan. Konon, dari Kiai Ageng Banyu Biru, Joko Tingkir mendapatkan aji lembu sekilan, yaitu sebuah ilmu kesaktian yang langka, yang berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan dalam batas 1 jengkal jari. 1 jengkal jari dalam bahasa Jawa adalah sekilan. Kiai Ageng Banyu Biru pun memerintahkan Kiai Mas Monco, Kiai Mas Wila dan Kiai Mas Wuragil untuk menemani Joko Tingkir. Sebelum meninggalkan padepokan, Kiai Ageng memberikan sebuah rencana jitu kepada Joko Tingkir agar dapat kembali diterima oleh Sultan Trenggono. Singkat cerita, menjelang pagi hari, seluruh gerilyawan Majapahit telah siap pada pos masing-masing. Dan bersamaan dengan bunyi burung hutan buatan yang disuarakan oleh Kiai Mas Monco, serentak mereka keluar dari persembunyian dan menyerang pesanggrahan di mana Sultan Trenggono berada. Embun pagi masih juga belum mengering. Matahari masih menyembul malu-malu. Seluruh prajurit pengawal Sultan Demak dikejutkan dengan serangan mendadak dari gerombolan gerilyawan Majapahit. Kebo Andanu terlihat memacu kuda di tengah-tengah pertempuran sembari terus berteriak-teriak. Maju, dia terus mengayunkan senjata dengan lincahnya. 1-2 prajurit Demak terpapas ayunan senjatanya. Tubuh-tubuh prajurit Demak tumbang satu persatu. Gerilyawan liar ini sangat terlihat sangat ganas. Gerakan penyerangan mereka yang tidak kenal takut terlihat syarat dengan penumpahan dendam dan kebencian. Dan beberapa pasukan gerilyawan telah naik memasuki pesanggrahan di mana Sultan Trenggono tengah berada. Kegaduhan, kepanikan, ketakutan terlihat di sana-sini. Melihat situasi seperti itu, Joko Tingkir segera memerintahkan 2 orang prajurit Demak yang semalam diculiknya untuk segera menjalankan tugasnya. Kedua prajurit ini dengan tanda khusus yang mereka kenakan di leher, langsung bergerak menyusup mencari jalan aman menuju pesanggrahan. Sesampainya di pesanggrahan, mereka langsung menuju ke ruang rahasia di mana mereka pastikan Sultan pasti tengah mengamankan dirinya di sana. Kedatangan mereka yang tergopoh-gopoh membuat beberapa prajurit pengawal yang masih menjaga Sultan terkejut. Namun melihat yang datang adalah sesama anggota prajurit pengawal, mereka pun segera menanyakan ada berita penting apakah yang hendak disampaikan. 2 orang prajurit ini meminta izin untuk bertemu Sultan Trenggono langsung. Dalam suasana mencekam, para prajurit yang menjaga Sultan mengantarkan 2 orang suruhan menemui Sultan Trenggono. Di dalam bilik, nampak Sultan tengah berdiri tegang sembari menggenggam keris. Melihat kedatangan 2 orang prajurit tersebut, Sultan langsung menyambut dan menanyakan apa yang hendak mereka sampaikan.
Tanpa menunggu waktu lama, dua orang prajurit ini langsung mengabarkan bahwa mereka melihat Joko Tingkir. Joko Tingkir tengah berada di sekitar pegunungan Prawoto. Dia tengah menjalankan Topo Broto. Jika Sultan berkenan, Joko Tingkir mau turun tangan saat ini juga. Dalam kondisi panik, Sultan Trenggono tidak bisa berpikir panjang lagi. Beliau langsung memerintahkan dua prajurit ini untuk menemui Joko Tingkir. Sultan Trenggono memerintahkan Joko Tingkir mengatasi kekacauan dan Sultan akan mengampuni segala kesalahannya. Kedua prajurit ini bergegas mohon undur. Keduanya segera keluar dari pesanggrahan, kembali menemui Joko Tingkir. Mendengar Sultan Trenggono tengah panik dan meminta bantuannya, Joko Tingkir cepat bertindak. Dia langsung memacu kudanya menuju ke garis depan. Kiai Mas Monco, Kiai Wila dan Kiai Wuragil tidak tinggal diam. Mereka segera memacu kuda masing-masing menyusul Joko Tingkir. Melihat kedatangan 4 penunggang kuda yang menerobos medan pertempuran, dan yang paling depan terlihat adalah Joko Tingkir, Kebo Andanu tidak menggubris. Bendera Surya Majapahit kini semakin dia angkat tinggi-tinggi. Joko Tingkir bertindak cepat, dia memacu kuda mendekati Kebo Andanu. Manakala jarak mereka sudah teramat dekat, Joko Tingkir langsung melompat dari atas kudanya, menubruk tubuh Kebo Andanu. Karuan saja, Kebo Andanu jatuh terguling ditimpa tubuh Joko Tingkir. Setelah pertempuran terjadi, dan di suatu saat, ketika Joko Tingkir berhasil membalikkan serangan keris Kebo Andanu, ujung keris meluncur tak terarah lagi mengarah dada sang pemimpin gerilyawan. Joko Tingkir kaget tapi terlambat. Keris menancap dalam tepat di dada Kebo Andanu. Sorak-sorai para prajurit Demak bergema. Di tempat lain para gerilyawan geger, namun Kiai Mas Monco berhasil menenangkan mereka. Kiai Mas Monco memerintahkan dua orang gerilyawan maju ke depan. Joko Tingkir tanggap, dia membiarkan dua orang gerilyawan itu membawa jenazah Kebo Andanu. Joko Tingkir sempat berkata lirih, cukup didengar dua orang gerilyawan, lakukan upacara kematian yang layak. Dan, Kiai Mas Monco memerintahkan seluruh gerilyawan meninggalkan pesanggrahan pegunungan Prawoto saat itu juga. Banyak spekulasi merebak di kalangan Istana Demak akibat peristiwa tersebut. Beberapa pejabat memberi masukan kepada Sultan bahwasanya Joko Tingkir adalah sosok berbahaya bagi Demak Bintoro. Namun keberhasilan Joko Tingkir menyelamatkan nyawa Sultan bukan berarti tidak harus dihargai. Di sisi lain, Nimas Sekaring Kedaton, putri Sultan Trenggono, memohon kepada ayahandanya agar Joko Tingkir diperbolehkan memasuki istana kembali. Nimas Sekaring Kedaton sudah lama jatuh hati kepada Joko Tingkir. Melalui serangkaian musyawarah yang rumit, pada akhirnya Joko Tingkir diberi penghargaan menjabat sebagai seorang raja bawahan, seorang adipati. Hal ini dimaksudkan, agar Joko Tingkir tidak mempunyai akses langsung di lingkungan Istana Demak. Joko Tingkir sengaja dijauhkan dari pusat. Joko Tingkir dikukuhkan sebagai adipati yang menguasai wilayah Pajang, wilayah yang tak jauh dari Pengging, tanah kelahirannya. Bahkan Pengging pun kini masuk wilayah Pajang. Dia dikukuhkan dengan gelar Adipati Adiwijoyo atau Hadiwijoyo yang berarti kemenangan utama. Kiai Mas Monco diangkat sebagai pendampingnya dengan jabatan Pati Jobo. Dia lantas bergelar Patih Monconegoro. Sedangkan Kiai Mas Wila dan Kiai Mas Wuragil, mereka diangkat sebagai Pati Enjeru. Pati Jobo adalah jabatan wakil raja yang bertugas mengurus urusan eksten keraton dengan dibantu beberapa mantri, sedangkan Pati Enjeru adalah jabatan wakil raja yang bertugas mengurusi urusan intern keraton dengan dibantu pula oleh beberapa mantri dan ngabehi. Akses masuk secara langsung ke Istana Demak agak tertutup bagi Adipati Adiwijoyo. Namun hubungan diam-diam antara Adipati Adiwijoyo dan Nimas Sekaring Kedaton memang sudah jauh-jauh hari terjalin. Atas saran Kiai Mas Monco, Adipati Adiwijoyo untuk meminang Nimas Sekaring Kedaton. Selain atas dasar cinta, bisa juga dijadikan akses masuk ke dalam Istana Demak. Maka surat lamaran dilayangkan Adipati Adiwijoyo ke hadapan Sultan Trenggono. Sultan Trenggono sedikit keberatan. Namun Nimas Sekaring Kedaton mengancam akan bunuh diri jika pinangan Joko Tingkir ditolak. Maka Sultan Trenggono terpaksa menerima pinangan tersebut. Akhirnya, Adipati Adiwijoyo berhasil memperistri Nimas Sekaring Kedaton.
Sepeninggal Sultan Trenggono tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto naik tahta, akan tetapi kemudian tewas dibunuh Arya Penangsang tahun 1549. Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri suami Ratu Kalinyamat, menantu Sultan Trenggono yang menjadi Bupati Jepara. Kematian Sultan Prawoto dan Pangeran Hadiri tampaknya membuat selangkah lagi bagi Arya Penangsang untuk menduduki tahta Demak. Meskipun pembunuhan terhadap Sunan Prawoto dan Pangeran Hadiri telah berjalan mulus, namun Arya Penangsang merasa belum puas apabila belum menjadi raja, karena masih ada penghalangnya yaitu Hadiwijoyo. Arya Penangsang berencana membunuh Hadiwijoyo namun mengalami kegagalan. Kegagalan itu mendorong pecahnya perang antara Jipang dengan Pajang. Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat mendesak Hadiwijoyo agar mau membantunya menumpas Arya Penangsang, karena hanya beliau yang setara kesaktiannya dengan Adipati Jipang tersebut. Hadiwijoyo segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak. Maka, Hadiwijoyo pun mengadakan sayembara. Barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan Mataram sebagai hadiah. Sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Juru Martani atau kakak ipar Ki Ageng Pemanahan dan memberikan tombak Kiai Pleret untuk membantu karena anak angkatnya yaitu Sutawijoyo atau putra kandung Ki Ageng Pemanahan ikut serta. Setelah Arya Penangsang tewas, Ki Ageng Pemanahan beserta rombongannya kembali ke Pajang untuk melapor kepada Sultan Hadiwijoyo bahwa Arya Penangsang telah tewas. Sultan Hadiwijoyo sangat gembira mendengar kabar gembira itu. Atas jasanya Ki Panjawi diberi tanah di Pati dan Ki Gede Pemanahan diberi tanah di Mentaok, Mataram. Sutawijoyo adalah putra Ki Gede Pemanahan dan merupakan putra angkat Sultan Hadiwijoyo sebelum putra kandungnya, Pangeran Benowo lahir. Sutawijoyo konon dikawinkan dengan putri Sultan Hadiwijoyo sehingga Sutawijoyo yang akhirnya menjadi Sultan pertama Mataram yang bergelar Panembahan Senopati. Anak keturunannya masih berdarah Raja Majapahit. Ratu Kalinyamat menyerahkan tahta Demak kepada Hadiwijoyo. Hingga beliau diangkat menjadi Sultan Demak Bintoro kelima. Tidak lama kemudian pusat kerajaan tersebut dipindah ke Pajang dengan Sultan Hadiwijoyo sebagai Sultan yang pertama. Pada tahun 1568, Sunan Prapen penguasa Giri Kedaton menjadi mediator pertemuan antara Sultan Hadiwijoyo dengan para adipati Brangwetan. Sunan Prapen berhasil meyakinkan para adipati sehingga mereka bersedia mengakui kedaulatan Kesultanan Pajang di atas negeri yang mereka pimpin. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryokromo diambil sebagai menantu Hadiwijoyo. Selain itu, Hadiwijoyo juga berhasil menggabungkan Madura setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu bergelar Panembahan Lemah Dhuwur Arosbaya diangkat menjadi menantunya. Joko Tingkir memposisikan kerajaan Pajang sebagai pusat pendidikan untuk menimba ilmu agama, pemerintahan maupun ilmu perang. Para bangsawan yang pernah menimba ilmu di Pajang diantaranya adalah putra mahkota kerajaan Sumedang, Pangeran Ongkowijoyo atau kelak dikenal sebagai Prabu Gesan Ulun. Panembahan Ratu pun pernah dititipkan oleh mendiang Sunan Gunung Jati untuk berguru pada Joko Tingkir di Keraton Pajang dan berteman dengan Raden Ongkowijoyo. Bahkan Panembahan Ratu dinikahkan juga dengan putri Joko Tingkir, Rara Pajang. Langkah ini membuktikan bahwa Joko Tingkir adalah seorang kampiun perdamaian, yang berkeinginan mendinginkan panasnya api persaingan dan permusuhan antara suku Sunda dan suku Jawa yang bibitnya telah ditabur sejak zaman Majapahit dan Pajajaran. Bisa dikatakan pula bahwasanya ikatan Sumedang Cirebon Pajang yang dibangun lewat hubungan guru murid saudara seperguruan, adalah prestasi terbesar Joko Tingkir sebagai Raja Pajang dalam arena diplomasi regional sebagai murid dari salah satu anggota Wali Songo, yakni Sunan Kalijaga. Joko Tingkir merasa berkewajiban melanjutkan dakwah sesuai dengan cara yang pernah dipergunakan oleh sang guru. Hal semacam inilah yang ingin dilanjutkan oleh Joko Tingkir dengan Kerajaan Pajang sebagai laboratorium dakwahnya. Joko Tingkir diperkirakan meninggal dunia tahun 1582. Beliau dimakamkan di Desa Butuh, Gedongan, Plupuh, Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.